Pendapatan pasif atau arus kas? Apa yang benar-benar Anda butuhkan pertama kali? Itulah pertanyaan yang ditanyakan setiap pemula saat mereka serius memikirkan uang. Media sosial memberitahu Anda untuk membangun banyak aliran pendapatan. Pakar keuangan bersumpah demi pendapatan sewa, saham dividen, dan produk digital yang menghasilkan uang saat Anda tidur. Dan ya, semuanya terdengar menakjubkan. Siapa yang tidak ingin duduk santai sementara rekening banknya terisi penuh? Namun, inilah kenyataan pahitnya. Jika arus kas Anda terganggu, pendapatan pasif berapapun tidak akan menyelamatkan Anda. Arus kas tidak mencolok. Ia tidak disertai dengan fleksibilitas atau rangkaian promosi, tetapi merupakan sistem yang menyatukan semuanya. Dan tanpanya, pendapatan pasif hanya akan menjadi ilusi belaka. Anda mungkin memperoleh uang saat Anda tidur. Namun, jika Anda masih hidup pas-pasan, belanja sembarangan, atau mengelola penghasilan seperti hobi dan bukan seperti sistem, Anda akan bangkrut dengan 5 aliran pendapatan. Fondasinya ada di urutan pertama, dan fondasi itu adalah arus kas yang kuat, konsisten, dan positif. Mari kita uraikan. Arus kas adalah uang yang masuk dan keluar dalam hidup Anda. Bukan hanya pendapatan Anda, tetapi juga sewa tempat tinggal Anda, belanjaan Anda, langganan Anda, kebiasaan harian Anda. Itu bagian yang tidak dilihat siapapun karena membosankan. Tapi itulah masalahnya dengan uang. Hal-hal yang membosankan itulah yang membangun kekayaan. Pendapatan pasif, di sisi lain, adalah uang yang Anda hasilkan dengan sedikit atau tanpa usaha, properti sewa yang membayar Anda setiap bulan, blog yang menghasilkan pendapatan iklan, dividen saham yang mengalir ke akun Anda. Semua bagus jika Anda siap untuk itu, tetapi kebanyakan orang belum siap. Mereka mendengar kata pasif dan berpikir itu berarti mudah. Jadi, mereka terburu-buru melakukan sesuatu tanpa mengetahui cara mengelola satu sumber pendapatan saja. Mereka memulai bisnis dropshipping sebelum mereka memahami margin keuntungan. Mereka berinvestasi pada saham dividen tanpa mengetahui cara melacak pengeluaran mereka sendiri. Mereka membuat produk digital lalu panik jika produknya tidak laku. Mengapa? Karena mereka melewatkan langkah pertama. Mereka melewatkan penguasaan arus kas mereka. Ambil contoh ini. 2 orang masing-masing berpenghasilan 10 juta sebulan. Orang A tidak tahu kemana uangnya pergi. Mereka menghabiskan uang secara acak, tidak pernah menabung, dan setiap bulan terasa seperti tombol reset. Orang B melacak pendapatan dan pengeluarannya, hidup dengan 5 juta, menabung 2 juta, dan menginvestasikan sisa 3 juta ke dalam aset yang akan tumbuh. Sekarang, katakanlah mereka berdua mendapatkan penghasilan pasif sebesar 2 juta sebulan. Orang A masih tidak bisa bernapas secara finansial. Uang tambahan itu lenyap dalam kekacauan yang sama. Orang B, 2 juta itu langsung dimasukkan ke dalam investasi, sehingga meningkatkan penghasilan masa depan dan kebebasan finansial mereka. Perbedaannya bukanlah pendapatan pasif, tetapi sistem arus kas yang mendukungnya. Terlalu banyak orang menginginkan jalan pintas. Mereka menginginkan pendapatan pasif untuk memperbaiki kehidupan mereka, padahal yang mereka butuhkan adalah kendali. Mereka menginginkan kebebasan, tetapi mereka tidak ingin mengubah cara hidup mereka. Jika Anda tidak dapat mengelola pendapatan yang sudah Anda miliki, mengapa lebih banyak uang akan mengubah segalanya? Inilah sebabnya mengapa orang menang lotre namun tetap bangkrut. Itulah sebabnya mengapa para influencer berpenghasilan 6 digit akhirnya terlilit utang. Mereka punya uang, tapi tidak punya sistem. Dan tanpa sistem, uang mengalir melalui hidup Anda seperti air melalui ember yang retak. Jangan lupa bahwa pendapatan pasif juga membutuhkan waktu dan sumber daya untuk dibangun. Properti sewa yang Anda inginkan memerlukan uang muka, biaya pemeliharaan, manajemen penyewa. Portofolio saham itu membutuhkan modal. E-book yang ingin Anda jual memerlukan penulisan, pemasaran, dan kesabaran berbulan-bulan. Hal-hal ini hanya bersifat pasif setelah pekerjaan berat selesai dilakukan. Dan melakukan pekerjaan berat sementara arus kas Anda berantakan adalah seperti mencoba membangun lantai 2 pada rumah tanpa fondasi. Itu tidak akan bertahan. Nah, disinilah orang-orang salah paham. Mereka beranggapan arus kas berarti penganggaran. Dan penganggaran terdengar seperti penderitaan. Namun ini bukan tentang pembatasan. Ini tentang arah.
Arus kas memberi uang Anda pekerjaan. Anda dapat berkata, ini untuk sewa, ini untuk makanan, ini untuk tabungan, dan ini untuk membangun sesuatu. Dan seiring berjalannya waktu, sesuatu itu berubah menjadi investasi, menjadi pilihan, menjadi kebebasan. Saat itulah pendapatan pasif mulai masuk akal. Saat itulah ia menjadi alat, bukan penyelamat. Jika Anda bertanya kepada orang yang stabil secara finansial apa yang mengubah hidup mereka, mereka tidak akan berkata, "Saya mendapat aliran pendapatan pasif." Mereka akan berkata, "Saya mulai serius mengelola uang saya." Mereka berhenti membiarkan uang mengendalikan mereka dan mulai memberikan arahan. Mereka melacak pengeluaran mereka, membangun dana darurat, hidup sesuai kemampuan mereka, dan membayar diri mereka sendiri terlebih dahulu. Pendapatan pasif datang setelah mereka terorganisir, bukan sebelumnya. Ambil contoh seseorang yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5 dengan penghasilan 8 juta. Mereka mulai bekerja lepas di akhir pekan dan memperoleh tambahan 2-5 juta. Kedengarannya hebat, bukan? Namun jika pengeluaran mereka meningkat seiring pendapatan mereka, lebih banyak makanan dibawa pulang, pakaian lebih bagus, ponsel lebih mewah, 2,5 juta itu akan hilang. Sekarang bayangkan orang lain memperoleh penghasilan yang sama, namun hidup dengan hanya 5 juta dan menginvestasikan sisanya ke dalam dana indeks berbiaya rendah. Mereka mungkin tidak memiliki aliran pendapatan pasif hari ini, tetapi dalam beberapa tahun mereka akan memiliki portofolio solid yang menghasilkan dividen bulanan. Menurut Anda, siapa di antara keduanya yang akan lebih kaya dalam jangka panjang? Seorang teman saya pernah memberitahu saya bahwa dia sedang membangun pendapatan pasif melalui tautan afiliasi. Dia melakukan beberapa penjualan, memperoleh 700.000 dalam sebulan, dan segera memperbarui teleponnya. Bukan tentang berapa penghasilannya, tetapi apa yang dia lakukan dengan uang itu. Dana 700.000 yang sama itu seharusnya dapat digunakan untuk membayar utang atau mendanai kampanye iklan guna meningkatkan skala proyeknya. Tetapi sebaliknya dana itu malah terserap oleh pengeluaran impulsif. Seperti itulah penampakan arus kas yang terputus. Tidak selalu dramatis. Kadang-kadang hanya kebocoran kecil yang menenggelamkan impian besar. Ini bukan tentang berapa banyak aliran yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda menanganinya. Satu aliran yang stabil dan terkelola dengan baik lebih kuat daripada 5 aliran yang berantakan. Internet menjual Anda impian untuk tidak melakukan apa-apa dan menjadi kaya. Namun kenyataannya, pendapatan pasif pun memerlukan disiplin aktif di awal. Anda perlu memahami pajak, biaya, nilai waktu, dan strategi. Dan semua itu tidak berarti jika arus kas Anda tidak terkendali. Anda belum siap memperoleh pendapatan yang majemuk jika Anda tidak dapat mengelola pendapatan yang sudah Anda miliki. Inilah kesalahan besarnya. Orang-orang memperlakukan pendapatan pasif seperti gaya hidup, tetapi kenyataannya tidak. Itu adalah hasil dari sistem yang konsisten. Gaya hidup yang sebenarnya, itu membosankan. Di mana Anda hidup di bawah kemampuan Anda. Di mana Anda mengotomatiskan tabungan Anda. Di mana Anda tidak menyentuh dana darurat Anda. Di mana Anda berhenti membuat orang lain terkesan yang tidak membayar tagihan Anda. Itulah gaya hidup yang membangun kekayaan. Itulah yang membuat pendapatan pasif menjadi mungkin. Tanpa itu, Anda mengejar uang yang tidak akan pernah Anda simpan. Bahkan orang yang cepat kaya pun akhirnya akan hancur jika mereka mengabaikan arus kas. Selebritas, atlet, pengusaha viral, mereka menghasilkan uang tetapi tidak tahu cara mengelolanya. Dan ketika uang berhenti mengalir masuk, mereka tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Mengapa? Karena mereka tidak pernah menguasai dasar-dasarnya. Mereka melewatkan bagian di mana mereka belajar cara hidup berkelanjutan. Jangan seperti mereka. Jangan terganggu oleh aliran pendapatan yang menggiurkan sebelum Anda membangun disiplin untuk menanganinya. Jadi, apa yang sebenarnya Anda butuhkan pertama-tama? Pendapatan pasif atau arus kas? Jawabannya jelas. Arus kas setiap saat. Memang tidak glamor, tetapi berhasil. Ini memberi Anda kendali. Itu memberi Anda kedamaian. Dan yang paling penting, ia memberi Anda pilihan. Setelah arus kas Anda konsisten, setelah Anda membangun ruang bernapas dan struktur keuangan, maka Anda dapat mengeksplorasi pendapatan pasif. Bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk menghancurkanmu.
Saya telah melihat orang mengubah seluruh situasi keuangan mereka hanya dengan melacak pengeluaran mereka dan menghilangkan 3 pengeluaran kecil. Tidak ada pekerjaan baru, tidak ada aliran baru, hanya kejelasan dan struktur. Dan coba tebak apa? Begitu struktur itu terbentuk, mereka memiliki sisa uang untuk akhirnya berinvestasi. Itulah kekuatan aliran. Ini membangun otot yang membuat pendapatan pasif berkelanjutan. Jadi jangan biarkan media sosial menekan Anda dengan berpikir Anda tertinggal. Kamu tidak. Jika Anda melacak pengeluaran, menabung secara konsisten, melunasi utang, dan menyimpan surplus setiap bulan, Anda lebih unggul dari 90% orang. Itulah fleksibilitas yang sesungguhnya. Itulah fondasi yang akan menopang segalanya. Dan begitu Anda mendapatkannya, pendapatan pasif menjadi kuat. Bukan karena Anda membutuhkannya untuk bertahan hidup, tetapi karena ia membantu Anda berkembang. Jika video ini memberi Anda perubahan perspektif, jangan simpan sendiri. Berlangganan, bagikan, tinggalkan komentar tentang di mana Anda berada dalam perjalanan Anda. Arus kas, pendapatan pasif, atau di antara keduanya. Apapun yang Anda lakukan, ingat ini. Pendapatan pasif adalah suatu hak istimewa. Arus kas menjadi prioritas. Berikan prioritas yang tepat dan sisanya akan datang dengan sendirinya. Terima kasih telah menonton.